adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kakak akan menemani kalian untuk belajar di rumah. Jadi jangan bersedih lagi. Ayo siapkan buku tulis kalian. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kalian akan belajar PPKN, yaitu tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, menghindari permusuhan dan perselisihan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Dan yang keempat, menjalin kerjasama antar warga. Dan yang kelima adalah saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Adik semuanya sudah mengerti kan tadi apa yang akan jelaskan? Nah sekarang, ayo siapkan buku tulis kalian. Jawablah pertanyaan dari kakak. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di antara masyarakat? Pelajaran selanjutnya, kalian akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan. Ciri-ciri iklan, yang pertama, iklan itu harus menarik ya. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang keempat, adik-adik jangan lupa ya, bahasanya harus singkat dan padat. Bentuk iklan ada dua. Yang pertama adalah iklan baris, dan yang kedua adalah iklan kolom. Apa sih itu iklan baris? Nah, adik-adik, iklan baris yaitu iklan singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, di sini kalian simak baik-baik ya tentang ciri-ciri iklan baris. Lalu selanjutnya iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, di sini ciri-ciri iklan kolom. Di sini akan kakak berikan contohnya ya. Contoh dari iklan baris. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari iklan baris ya. Lalu, contoh dari iklan kolom. Adik-adik tadi penjelasan mengenai iklan baris dan iklan kolom. Nah, sekarang pertanyaan dari kakak ya. Apa perbedaan iklan baris dan iklan kolom? Nah, selanjutnya kalian akan belajar IPA. Hari ini kalian akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Apa sih itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, perak, emas, tembaga, seng, karbon, nitrogen, oksigen, dan aluminium.
Lalu senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, dan lain-lain. Zat campuran. Zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Zat campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Berdasarkan kelarutannya, campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen memiliki zat penyusunnya tidak memiliki interaksi, sehingga kamu dapat mengamati dengan jelas zat penyusun campuran tersebut. Sekarang, kalian perhatikan ya penjelasan dari teman kalian agar kalian lebih paham. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat tunggal dan zat campuran. Pertama yaitu campuran heterogen, yaitu air dan kopi. Air dan kopi. Air dan kopi mengalami perubahan. Semula air bening menjadi keruh dan memiliki endapan kopi pada dasar bawah gelas. Air kopi tidak tercampur sempurna. Ini dinamakan campuran heterogen. Yang kedua yaitu campuran homogen, yaitu air dan sirup. Air dan sirup mengalami perubahan, yaitu perubahan warna, tetapi rasanya manis. Air dan sirup tercampur sempurna. Ini dinamakan campuran homogen. Halo adik-adik semuanya, pelajaran mengenai zat tunggal dan zat campuran. Zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya, apa perbedaan campuran homogen dan heterogen? Selanjutnya, kalian akan belajar IPS mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Negara kita ini terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Negeri kita pun kaya akan sumber daya alam yang melimpah ruah. Apa sih itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Kenampakan ada dua. Yang pertama adalah kenampakan yang berada di perairan. Dan yang kedua, berada di daratan. Nah, adik-adik, ini adalah contoh penampakan bagian daratan. Lalu perairan. Itulah adik-adik semuanya, penjelasan kakak mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Pertanyaan buat kalian ya, ayo siapkan buku tulis kalian. Pertanyaannya adalah, apa saja kenampakan buatan dan kenampakan alam yang ada di Indonesia? Baiklah adik-adik, kalian akan belajar matematika, yaitu menyajikan data dalam diagram gambar atau piktogram. Pada suatu hari, Pak Ijo
dan temannya Bejo sedang berada di perpustakaan. Mereka